Gimana kabarnya nih teman-teman sama seminggu ini? Baik. Luar biasa. Ya kita berharapnya sih teman-teman di rumah semuanya tetap baik-baik aja ya guys. Walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, walaupun ini kita masih corona nih, masih ada wabah corona, masih ada pandemi corona, kita harus tetap memuji Tuhan, kita harus tetap menyembah Tuhan dengan segenap hati kita nih. Karena cuma kasih-Nya Tuhan tuh yang bisa menguatkan kita. Jadi untuk memulai persekutuan pada hari ini, mari kita pujikan Yesus Engkaulah Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sebelum kita memulai persekutuan Komisi Remaja dan Pemuda pada hari ini, mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan dari pagi, siang, sore, malam hari nanti Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai Tuhan sama kami hari ini Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan memulai persekutuan Korempa Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir acara ini, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus acara ini Tuhan, Tuhan yang kiranya memberkati kami. Terima kasih. Berkati teman-teman kami juga Tuhan yang sedang di rumah untuk mengikuti persekutuan online ini. Tuhan hadir di hatinya, Tuhan berkati hidupnya, segala aktivitasnya Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami juga akan mulai ibadah pada hari ini, kiranya Engkau yang berkati. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, gimana nih kabarnya Mas Wibi selama seminggu ini? Luar biasa. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Merasakan pemeliharaan Tuhan nggak? Sangat, Mbak. Sangat. Istimewa pokoknya. Puji Tuhan. Kalau Toto gimana tuh? Luar biasa. Baik. Luar biasa.
sekolahnya baik-baik aja? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di Abel nih, gimana? Kalau selama pandemi ini kamu merasakan pemeliharaan Tuhan nggak? Kalau aku pribadi, aku paling ngerasain pemeliharaan Tuhan itu di dalam kesehatan. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, udah dikasih Tuhan kesehatan itu menurut aku udah cukup sih. Tapi terlebih lagi masih dikasih fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung aku dalam sekolah online. Masih sekolah online ya? Masih sekolah online, dalam sekolah, terus masih dikasih berkat, makanan yang bercukup gitu sih. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena kasihnya Bapak kita tuh lebih besar dari semuanya ya. Benar-benar. Nah, untuk memasuki sebelum firman nih teman-teman, kita mau menyanyikan satu lagu, kita mau menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Kasih setiamu nyata, sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormatimu,
Shalom remaja pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang yang dikasihi Tuhan. Kesempatan kali ini kita berjumpa di dalam persekutuan remaja dan pemuda dengan tema Aku Dipelihara. Sungguh berbahagia jika saat ini kita bisa berjumpa melalui persekutuan kali ini. Dan saya berharap adik-adik semua remaja pemuda dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah tentunya melalui persekutuan kali ini kita akan diingatkan lagi, disegarkan lagi ya bagaimana pemeliharaan Allah atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan kuasa dan kasih-Nya. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita memulai persekutuan kita kali ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur jika saat ini kami bersama-sama bersatu hati di dalam persekutuan remaja dan pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican. Seberapa yang bergabung di dalam persekutuan ini Tuhan, meskipun melalui online, kami berharap kami boleh bersama-sama menyatukan hati untuk berseru, memohon dan bersyukur kepadamu melalui doa-doa kami. Kami berharap Tuhan kiranya persekutuan kami ini boleh Engkau berkati, boleh Engkau kuduskan, boleh Engkau sucikan, sehingga melalui sarana persekutuan ini kami anak-anak-Mu, remaja pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican maupun siapapun yang mendengarkan, melihat siaran ulang persekutuan ini boleh diberkati Tuhan, boleh dijamah Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu di dalam kami beracara, kami memohon bimbingan-Mu di dalam kami bersekutu, sucikan dan kuduskan hati kami, murnikan pikiran dan kehidupan kami untuk bisa menerima sabda Tuhan, untuk bisa memuji nama Tuhan, untuk bisa mendoakan syafaat kami dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa di surga, bekerjalah, kami siap untuk bersekutu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan ketika kita akan diajarkan dengan tema Aku Dipelihara. Sabda Tuhan kali ini akan kita baca bersama-sama dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 16 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami.
Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan sabda Tuhan kita kali ini. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tema Aku Dipelihara kali ini memiliki tujuan agar remaja dan pemuda boleh percaya bahwa Allah itu senantiasa menyertai dan pemeliharaannya atas hidup kita itu nyata. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, walaupun banyak sekali rintangan, tetapi diharapkan tidak memiliki sikap seperti bangsa Israel yang malah bersungut-sungut. Tetapi adik-adik remaja dan pemuda diharapkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara masalah pemeliharaan, tentu kita akan sering melihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga pasti pernah mengalami yang namanya memelihara. Apakah itu memelihara hewan, ya, ataupun adik-adik memelihara tumbuhan. Memelihara hewan sendiri ada banyak macam, ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara anjing, ada yang memelihara kucing, ya. Kalau di tanaman ada yang memelihara bunga anggrek, mawar, atau bahkan memelihara tanaman-tanaman seperti tanaman lombok, tomat, ya, dan lain-lain. Nah, semuanya itu ada di kasih Tuhan pasti memerlukan sebuah perjuangan. Memerlukan sebuah usaha, memerlukan sebuah niat yang serius, yang benar-benar kuat untuk mengusahakan agar yang kita pelihara ini bisa hidup dengan baik. Ya. Contoh misalkan kita memelihara ikan. Setiap hari kita pasti akan memberikan makan, kemudian dalam waktu mungkin seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan kita melakukan perawatan akuariumnya dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah kita melihat ikan-ikan kita ini bahagia, ya, hidup dengan baik, ya. Dan tentunya dari keindahannya yang bisa kita lihat sehari-hari itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita.
Nah, ada usaha dan niat, kemudian yang dipelihara itu hidup bahagia ya. Dan itu menyukakan siapa yang memelihara. Ya. Nah, kisah bangsa Israel atau jemaat Israel pada waktu itu ketika dipimpin oleh Musa dan Harun keluar dari Mesir kemudian menuju tanah Kanaan, maka pada suatu masa, suatu waktu mereka hidup di padang gurun. Dan mereka mengalami yang namanya kelaparan. Tentu dalam kondisi situasi yang seperti itu, mereka mempertanyakan kepada Musa dan Harun, untuk apa kami diajak untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Bahkan ada sungut-sungut mereka yang mengatakan lebih baik kami mati di tanah Mesir, tetapi di hadapan kami ini banyak kuali yang berisi masakan, ya, daging dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini sangat bertolak belakang dengan yang diajarkan Allah pada waktu itu, bahwa jemaat Israel diharapkan untuk tetap setia dalam menjalani perjalanan iman mereka, ya, melalui perjalanan dari keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan hal ini pun juga akan pastinya mendukakan hati Musa dan Harun, karena mereka yang menjadi leadernya, menjadi pemimpin mereka, tiba-tiba yang dipimpin itu berontak, ya, tiba-tiba yang dipimpin itu komplain begitu. Nah, kita melihat bahwa yang namanya pemeliharaan itu tidak gampang, karena yang dipelihara pun juga inginnya merasa diperhatikan, inginnya merasa pelihara dengan baik, ya, dicukupkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks firman Tuhan kali ini, Allah ingin melihat betapa jemaat Israel pada waktu itu, seberapa kuat iman mereka, seberapa besar iman mereka ketika harus menjalani proses perjalanan panjang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, akhirnya di tengah-tengah sungut-sungut itu, Musa dan Harun mendapatkan hikmat, mendapatkan pencerahan dari Tuhan, dari Allah, dan Allah sendiri yang bersabda kepada Musa, ya, dan Allah menunjukkan kuasa pemeliharaannya kepada jemaat Israel. Bagaimana burung puyuh tiap hari disediakan Allah. Bagaimana makanan berupa mana yang sudah disiapkan Allah juga tiap hari. Bahkan ketika mereka memasaknya pun, mereka akan 2 kali lipat mendapatkannya. Nah, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa ini tentunya langsung menjawab apa yang menjadi keresahan bangsa Israel. Apa yang menjadi keresahan Musa dan Harun atas sungut-sungut bangsa Israel. Apa yang bisa kita ambil dari hikmat sabda Tuhan kali ini? Seakan-akan kita saat ini di tengah pandemi COVID yang kita rasakan ini, semuanya serba terbatas. Adik-adik remaja dan pemuda harus melakukan aktivitas penuh keterbatasan. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, dan semuanya tidak bisa dilakukan dengan tatap muka langsung di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tetapi harus dilakukan tatap maya, di mana dilakukan melalui online, ya, pembelajaran jarak jauh, ya, di tempat yang berbeda,
di waktu yang sama atau bahkan di waktu yang berbeda karena ada penugasan dan lain sebagainya. Kemudian ibadah seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa kita harus beribadah secara online. Kemudian aktivitas kita pun juga sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus mentaati protokol kesehatan. Kita harus mengurangi aktivitas kita secara bersama-sama. Nah, tentunya ini akan membuat banyak orang juga bersungut-sungut. Banyak orang komplain. Yang memiliki usaha juga komplain. Karena pasti omsetnya juga turun. Ya, yang berdagang dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang mirip yang dirasakan oleh bangsa Israel ini, pertanyaan yang ditujukan ke kita adalah, apakah kita sama dengan bangsa Israel? Bersungut-sungut. Bahkan bagi adik-adik yang wisuda baik tamat SMA maupun tamat kuliah harus dilakukan secara online, ya. Apakah kita merasa kecewa yang sangat dalam dengan kondisi yang seperti ini? Nah, tentunya adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mengingat bahwa perjalanan bangsa Israel atau perjalanan iman kita saat ini adalah perjalanan yang dipelihara Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan menjagai. Tiap-tiap hari Tuhan memelihara. Tiap-tiap saat Tuhan menaungi kehidupan kita. Respon yang pertama kali bukan bersungut-sungut ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi respon yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang dikasih Tuhan, seperti bangsa Israel, ketika mereka dicukupkan Tuhan melalui mana dan burung puyuh, maka kita pun juga sudah disiapkan Allah berkat-berkat yang memang akan disiapkan untuk kita sehari-hari. Apakah kita harus bersungut-sungut? Nah, disinilah letak iman percaya kita kepada Allah diuji. Iman percaya kita kepada Kristus diuji. Bagi yang sekolah, kita harus tetap semangat, giat, tekun, apapun prosesnya. Pembelajaran jarak jauh melalui daring online yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau pekerjaan yang harus kita lakukan secara online pun kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan ibadah kita. Meskipun secara online kita pun harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi jaminan bahwa kita ini dipelihara Tuhan? Pasti pertanyaan itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, yang dialami dunia, ya tidak hanya Indonesia, tidak hanya kota Semarang saja, apa jaminan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita? Nah, marilah adik-adik yang dikasih Tuhan, kita merenung bersama. Sejauh mana perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan? Sejauh mana relasi pribadi kita dengan Tuhan? Itu yang akan menjawab
bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan itu telah nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya kita rasakan jika kita memiliki relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Selama kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka sungut-sungutlah yang akan muncul seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ini selalu mengalami naik turun iman mereka. Kadang mereka taat, kemudian kadang mereka tidak taat. Kadang mereka taat, kadang mereka sungut-sungut. Kemudian ketika ditunjukkan kuasa Allah baru mereka taat lagi dan seterusnya. Tetapi itu yang tidak diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita diharapkan memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam kehidupan kita. Bukankah jaminan iman percaya kita bahwa Kristus ada di kehidupan kita itu sudah cukup menjawab ketika kita melihat pengorbanan Kristus di kayu salib. Mati, bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan itu semua sudah dibayar lunas oleh Kristus. Nah, jaminan yang luar biasa inilah yang kiranya senantiasa menguatkan kita, anak-anak Allah, anak-anak Kristus, untuk kembali bangkit dari sungut-sungut kita, dari keterpurukan hidup kita, dari kelemahan iman kita. Mari kita bangkit bersama. Yang harus kita yakini bahwa di tengah-tengah musibah pasti ada berkah Allah di dalam kehidupan ini. Ada yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita saat ini yang tadinya ketika ada kemajuan teknologi hadir, kita ada yang menyambutnya dengan senang, ya, menyambutnya dengan luar biasa, tetapi ada yang menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Ya, tetapi ketika pandemi COVID ini berlangsung, semua pembelajaran, semua aktivitas itu diarahkan ke online semua. Nilai positifnya adalah bahwa ada habit, ada kebiasaan, ada kenormalan baru kita untuk memanfaatkan teknologi untuk kebaikan kita. Bahkan ada satu hal yang menarik adalah ketika belum adanya pandemi COVID ini, mungkin kita tidak bisa menjangkau saudara kita, komunikasi kita kurang dengan saudara-saudara kita di tempat yang sangat jauh sana. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID ini tiba-tiba dengan teknologi kita bisa video call dengan saudara-saudara kita, ya, bisa menjangkau saudara kita, termasuk pelayanan online seperti ini. Oke, kita bersekutu secara online seperti ini, kemudian rekaman kita ini diupload di YouTube. Siapapun yang membuka, ya, dan diberkati dalam siaran itu, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi siapapun yang membuka. Maka saya sampaikan kepada adik-adik semuanya bahwa link persekutuan kita, ibadah-ibadah kita, jangan sampai hanya diinfokan ke jemaat kita saja, tetapi siapapun bisa kita infokan. Karena apa? Karena siapa tahu itu menjadi berkat bagi yang membuka siaran tersebut. Nah, ada yang dikasih Tuhan, kembali kepada iman. Ketika kita meyakini Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka kondisi apapun yang terjadi atas kita itu tidak ada artinya. Karena pemeliharaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari.
catatlah dari adik-adik bangun pagi sampai adik-adik akan tidur pada malam hari. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan adik-adik sepanjang hari. Berapa banyak kemurahan Tuhan, berapa banyak pemeliharaan Tuhan yang sudah adik-adik alami. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang positif, ya. Kita belajar tentang aku dipelihara, pemeliharaan Tuhan itu juga berkaitan dengan seberapa besar iman kita kepada Allah. Apakah kita sama dengan bangsa Israel yang ketika di dalam kondisi yang sulit kita bersungut-sungut? Ya, tentunya tidak. Mari kita bersama-sama, apapun kondisinya, ya, apapun keterbatasannya, mari jaminan Kristus di kayu salib menyelamatkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Itu yang menjadi dasar keyakinan iman kita bahwa Allah sampai dengan saat ini memelihara kita. Allah sampai dengan saat ini menaungi kita. Banyak hal adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, yang tentunya bisa kita rasakan. Contoh satu kasus saja. Adik-adik pasti akan punya pengalaman yang sama, ya, punya pengalaman diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tetapi saya menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian saya. Saya harus menjalani pulang balik Jakarta Semarang karena saya bekerja di Jakarta. Keluarga saya ada di Semarang, istri dan anak-anak saya di Semarang. Dan pola yang saya lakukan adalah 2 minggu, 3 minggu ada di Jakarta, seminggu ada di Semarang. Karena kami juga diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Tetapi khusus di tempat saya bekerja ini memang karena kami harus menyiapkan konten-konten pembelajaran online, maka kami hanya diberi kesempatan bekerja dari rumah dalam waktu yang tidak lama. Jadi perbandingannya 3 minggu di Jakarta, seminggu saya bekerja dari rumah di Semarang. Suatu saat adik-adik yang dikasih Tuhan, saya pulang ke Jakarta. Ya. Saya naik bis pada waktu itu, lalu saya ditelepon oleh pemilik kos di mana saya tinggal. Pemilik kos itu mengatakan, Pak Agus tolong pulang, tidak usah kembali ke Jakarta karena tempat tinggal yang di kos tersebut ada penghuni yang kena COVID. Nah, saya sudah sampai tengah-tengah perjalanan, masa harus kembali dan itu malam hari. Ya, akhirnya saya tetap nekat sampai di Jakarta sana dan saya minta izin, ya, dengan segala resiko dan keberanian yang saya yakin Tuhan berikan. Saya masuk ke tempat itu. Dan bahkan saya nekat untuk beristirahat selama 2 jam. Karena saya sampai di sana sekitar jam 4 pagi, 2 jam saya istirahat, kemudian siap-siap untuk berangkat bekerja. Dan ketika saya berangkat bekerja itu saya sudah diingatkan bahwa untuk sementara waktu setelah pulang kerja tidak bisa masuk ke kos karena kos itu akan ditutup sementara waktu. Oke lah, saya bekerja. Dengan segala pekerjaan yang harus saya tanggung hari itu, lalu saya ingat, nanti saya pulang tidur di mana? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah merancang ini semua, Tuhan. Aku tahu Engkau sudah merancang ini semua. Dan aku yakin Engkau sudah merancang ini semua. Maka aku yakin seyakin-yakinnya Tuhan, Engkau pun sudah menyiapkan tempat untuk aku tidur, beristirahat dan lain sebagainya. Maka
Di sela-sela pekerjaan saya, sekitar sore 2:30 saya keluar dari kantor untuk mencari tempat kos gitu. Saya buka HP saya buka online, ya, dan puji Tuhan. Satu tempat gagal, yang kedua berhasil. Catatannya adalah mencari kos saat itu di tempat di sekitar kantor saya itu sudah sangat-sangat susah. Tetapi Tuhan sudah menyediakan tempat. Dalam waktu singkat, hanya 2 tempat yang saya kunjungi. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil. Dan saat itu juga Tuhan sudah menyiapkan tempat yang layak yang harus saya tempati dalam beberapa hari. Nah, ada yang dikasih Tuhan. Kalau kita berpikir seperti bangsa Israel tadi, pasti saya akan bersungut-sungut. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan Allah saya itu yang memelihara kehidupan saya. Dan Tuhan sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan saya. Dan demikian juga dengan adik-adik semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan dan pengalaman bangsa Israel menjadikan kita kembali kuat di dalam iman. Karena Tuhan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur saat ini Engkau boleh memberikan hikmat kepada kami melalui sabda-Mu. Kami diingatkan untuk kembali meneguhkan iman kami, meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Yesus. Kiranya kami boleh mengucap syukur dalam setiap hal atas pemeliharaan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Allah, dan biarlah syafaat kami boleh kami naikkan saat ini. Kami berdoa untuk remaja dan pemuda GKJ Wisma Pandunggal Merican. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan dalam setiap hal, dalam berbagai hal. Terlebih saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang mencari sekolahan, mencari tempat untuk kuliah. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu supaya mereka mendapatkan apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini memiliki pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan, Engkau dekatkan setiap pasangan hidup bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan berkat kepada mereka, pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penyertaan atas bangsa kami dalam berbagai bidang Tuhan. Baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan berbagai-bagai bidang Tuhan. Terkhusus lepaskanlah bangsa kami ini Tuhan dari belenggu persebaran virus corona. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk tetap teguh dan percaya di tengah-tengah kesulitan ini. Kami berdoa ya Allahku, kiranya Engkau memberikan juga hikmat kepada masyarakat bangsa kami ini untuk memiliki ketaatan di dalam menjalani kenormalan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Kiranya Engkau memampukan kami semua untuk lepas dari belenggu ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, menteri, dan seluruh para pemimpin masyarakat. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan tuntunan, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu memimpin negeri ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pendeta Teguh Prasetyo Adi dan keluarga, para majelismu, pelayan-pelayan Tuhanmu, dan seluruh jemaatnya. Tuhan berkati dengan kesehatan, rezeki, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkanlah iman kami jemaatmu di GKJ Wisma Pandunggal Merican ini.
ketika harus menghadapi masa-masa sulit ini, kiranya Roh Kudus-Mu boleh terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat-Mu, bagi yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau urapi dengan bilur-bilur kasih-Mu, agar sakit penyakit yang mereka alami boleh disembuhkan dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk persekutuan kali ini. Kami mengucap syukur karena dengan persekutuan ini kami boleh dikuatkan kembali iman kami. Kami diingatkan bahwa Allah memelihara di tengah-tengah kesulitan ini. Biarlah kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tetapi kami bersukacita karena pemeliharaan Tuhan itulah yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa di surga, diampunkan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hadirin yang dikasih Tuhan, demikianlah pemberitaan sabda Tuhan, penyampaian firman Tuhan, dan renungan pada kali ini. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan kebahagiaan. Sukses untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Pak Agustiarso atas firman-Nya yang sangat memberkati ya teman-teman. Nah, kita dari firman ini kita bisa belajar nih teman-teman, kalau Tuhan itu selalu memelihara kita nih teman-teman, apapun kondisi kita nih teman-teman. Ya, apalagi di kondisi seperti ini ya, di kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, kasih setia Tuhan tuh selalu menguatkan kita dalam kondisi apapun. Nah, maka dari itu teman-teman kita harus tetap bersyukur ya guys. Nah, kita udah sampai penghujung acara nih. Maka dari itu kita mau menutup acara ini dengan menyanyikan satu lagu, Datanglah dan Bertata. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
mengikuti persekutuan remaja dan pemuda pada minggu ini. Dan Yesus berkati, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah.